Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengar satu debat yang baru dengan Bang Juma dan juga para apologet Kristen. Mari kita dengar bagaimana Ustaz Juma diperhadapkan dengan salah satu ibu yang terlalu banyak ngomong dan akhirnya Bang Juma marah ketika ditanya bagaimana perspektif Al-Quran dengan bintang timur. Mari kita dengar tanggapan Bang Juma. Tuhan Yesus memberkati kita. Ini pacarnya si Luga. Bang Andi dia tim menghujat loh Bang. Kalau ini bukan bintang timur. Menghujat loh Bang. Dia ini bintang kejora ini. Ini Bu Rasmi lagi Masak loh dia. Kenapa dia selalu berisik? Ternyata Ibu Rasmi ini itu kalau nggak salah ya jual bensin eceran di jalan terus, pinggir jalan terus dia berisik. Coba tanya dia berapa harganya bensin seliter. Bu Rasmi berapa bensin itu sebotol? Bu Rasmi. Untuk apa nyiram kau? Untuk apa nyiram kau? Ngamuk dia. Ngamuk dia. Terus Bu Rasmi berapa bensin seliter? Aku mau nyanggah pernyataan Juma tentang bintang timur. Ya coba. Cie. Tapi ada Tompi bunyi di belakangnya. Oh, Tompi. Oh. Kodok. Kodok ya. Kelaparan kodok botwe. Yaudah kau sanggah lah Bang. Ini ada tamu Bang mau menyanggah pernyataan Abang mengenai bintang timur Bang. Tapi Bu Rasmi kalau bicara tolong di belakang tuh didiamkan dulu, diapain kek? Dikasih susu kek. Aduh, ini kayaknya lebih hebat nih dari Bang Juma nih. Bisa dia menyanggah pernyataan Bang Juma. Ih, keren kali kau Rasmi. Cepatlah Rasmi. Ayo sanggah itu pernyataan Bang Juma. Itu kodok di belakangnya pada birahi itu. Baru hujan itu. Bang Andi, jangan-jangan birahi sama si Rasmi. Tapi jadi Bu Rasmi ini rumahnya ini di pinggir sawah ya? Astagfirullah. Oke, itu Yesaya 14 ya, dikatakan di situ bintang timur yang dipecahkan dan dibuang ke bumi. Dia adalah yang ingin menyamai Allah. Itu dia ya. Jadi itu adalah Lucifer. Dialah malaikat Tuhan yang berkhianat menyamai Allah. Makanya Allah membuang dia ke bumi dan dipecahkan. Jadi berbeda dengan bintang timur yang ada di Wahyu, bintang timur yang bersinar gilang gemilang. Itu adalah Yesus. Jadi karena pada dulunya Lucifer ini adalah tangan kanan kepercayaan Allah. Tetapi dia menjadi sombong dan ingin menyamai Allah. Makanya Allah marah kepada Lucifer dan dibuang ke bumi. Awalnya dia bintang timur di sorga. Cukup. Awalnya dia bintang Cukup. Tapi kenapa ya gelarnya Yesus bintang timur, Lucifer bintang timur? Kok gelar setan sama gelarnya Tuhanmu? Kok bisa gelar Tuhan sama gelar setan? Kenapa tuh? Bintang timur bukan gelar setan itu ya. Itu bintang timur gelar malaikat Tuhan di sorga. Karena malaikat Tuhan itu awalnya adalah bintang timur di sorga. Setelah dia dibuang dan dipecahkan ke bumi, baru dia berubah menjadi iblis. Ya iblis itu bintang timur. Bintang timur itu gelar di sorga, bukan gelar iblis. Tetapi bintang timur yang ingin menyamai Allah itu namanya Lucifer. Baca nomor 15-nya itu. Baca dong. Itu di belakang pada birahi. Apa sih kok bunyi-bunyi itu pada birahi? Ngapain sih? Oh,
Oh, Banyuma itu katanya bintang timur itu baik-baik saja. Itu gelarnya Yesus. Nggak bisa kita rubah ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut Hailale bin Zakar, itu adalah setan iblis yang dibuang ke bumi. Setelah di bumi, apakah Anda pikir dia akan tinggal diam? Tidak. Dia akan menyesatkan manusia. Dia juga ingin disembah. Dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin membuat tahta. Dan kerajaannya jadi. Pasukan-pasukannya, prajuritnya, masanya, rakyatnya ada. Siapa itu? Karisteng. Karisteng itu adalah rakyatnya. Pendeta-pendeta itu adalah malaikat-malaikatnya. Makanya dikatakan kemudian bahwa wah, engkau jatuh dari langit hai bintang timur, putra pajar. Yesus itu digelari apa dia? Terang dunia. Terang dunia apa? Terang dunia. Apa terang dunia? Matahari. Apa matahari? Sang pajar. Jadi ketika kemudian kitabnya orang Yahudi, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra matahari. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, kata Tuhan, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dan ini adalah tanda Yunus. Pesan Yesus, tanda Yunus, bangkit pada hari ketiga. Dan dikatakan dalam konsep ajaran pengikut Paulus, Yesus turun ke dunia orang mati melakukan penginjilan. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? Oke, kerajaan Romawi, kerajaan Belanda, kerajaan Portugis, kerajaan Inggris berguncang semuanya setelah Paulus mengajarkan ajarannya. Jangan pungkiri, itu fakultah. Itu fakultah, tidak bisa kemudian Anda pungkiri. Mau bernarasi apa lagi coba? Wahai engkau sang bintang timur. Ada makhluk yang datang mengaku kemudian dengan mengatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tuhan. Siapa malaikat yang dimaksud ini? Pendeta dan pastor. Itulah malaikat-malaikat iblis. Aku keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini iblis ini. Iblis ini yang datang kepada penulis wahyu yang tidak dikenal itu. Siapa penulis wahyu? Ayo. Orang yang tidak dikenal. Ini iblis ini yang datang. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Justru yang datang ke Pulau Patmos, aku Yesus, sang bintang timur. Iblis yang datang. Tapi karena mengaku Yesus, orang percaya. Oke? Kenapa berat bagi orang Kristen menarasikan siapa roh yang atau makhluk yang datang mengaku akulah Yesus? Harusnya mereka jawab, yang datang mengaku Yesus kepada Paulus adalah sang bintang timur. Siapa itu? Siapa itu bintang timur? Cetang. Itulah yang kamu sembah. Setan yang kamu sembah itu. Yang kemudian diajarkan mati di atas tiang salib, di atas pohon digantung katanya. Padahal Yesus mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan. Siapa setan ini? Yang terkutuk.
mati di atas tiang pohon. Siapa dia? Setan. Jadi yang kalian sembah itu adalah sang bintang timur yang masuk kemudian merasuki Yudas sang pengkhianat. Demikian. Bintang timur. Oke. Wis. Ini saya mau bawakan, jika Yesus itu menurutmu adalah Lucifer, Terbalik. Bagaimana Tunggu. dengan ayat? Terbalik. Tunggu. Yesus yang datang. Yesus yang sabar. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi Rasul. Tapi yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada penulis di Patmos, kok Patmos? Patroli motor yang datang ke Pulau Patmos itu Lucifer. Jangan Anda bilang Yesus. Lucifernya mengaku Yesus. Beda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Gitu. Jangan disamakan. Oke. Buka Lukas 3 ayat 21. Apa dia mengatakannya? Ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam muka burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan itu Allah yang berkata kalau Yesus adalah anaknya yang berkenan. Jadi bukan iblis ya. Yesus bukan iblis. Ini Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Gak ada hubungannya dengan ini. Allah berbicara dari langit. Ini gak ada hubungannya, Cak Ayu. Gak ada hubungannya. Ini Yesus yang dibaptis Yohanes Pembaptis. Tidak ada hubungannya dengan makhluk yang datang mengaku. Dari langit. Allah berbicara dari langit. Mantap aja. Ini nggak ada hubungannya. Anaknya yang dikasihi. Cak Ayu, ini tak ada hubungannya antara makhluk. Ini anak Maria ini. Cak Ayu, ini anak Maria yang dibaptis ini anak Maria karena dia hidup di bawah pimpinan Yohanes Pembaptis. Ini anak Maria. Dia dengan 21 kalinya itu sama-sama nabi. Yang dimaksud ini adalah bintang timur yang datang mengaku sebagai Yesus. Itu beda. Jangan disambung-sambungkan. Makanya 20 tahun setelah Yesus asli terangkat ke langit, muncul makhluk ngaku Yesus kepada Paulus yang adalah bintang timur. Jangan disama-samakan. Yesus yang datang kepada Bani Israel, ya itu kita akui, kami menyebutnya di dalam Al-Quran sebagai Nabi Isa. Yang kami maksud di sini adalah makhluk sosok yang datang kepada Paulus yang berkata begini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah bintang timur. Itu yang dimaksud. Itu siapa? Bentar dulu. Tadi sudah kamu baca kalau bintang timur itu sudah dipecahkan dan dibuang ke bumi. Dan berkata kepada Yesus dibuang itu ke bumi itulah datang kepada Paulus. Ketika dia datang ke bumi, datang kepada Paulus, datang kepada penulis di Pulau Patmos. Buka kisah para rasul. Buka kisah para rasul. Yesus datang dengan cahaya dari langit, bukan jatuh ke bumi. Kalau cahaya dari langit katanya. Cahaya dari langit katanya. Faktanya Paulus ada di bumi. Paulus ada di bumi waktu itu. Paulus di bumi yang kau katakan tadi yang mengaku cahaya Paulusnya ada di bumi. Berarti cahayanya itu di bumi. Meskipun iblisnya kemudian
Buka memberikan ayatnya, buka cahaya, ayatnya, cahaya dari langit. Buka Tapi kan ayatnya. faktanya itu tidak terjadi, Cak Ayu. Itu hanya karangan-karangan disebabkan karena dia Buka mengaku ayat, kemudian nggak ada bertemu karangan dengan di suara. Di Alkitab nggak ada karangan. Buka Itu Kisah Para Rasul karangan, 9. Cak Ayu. Kita buktikan. Nggak ada Di dalam karangan, nggak ada. kita buktikan bahwa itu ada karangan. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ya, diterangkan bahwasanya di situ di situ orang-orang yang menemani Paulus itu mendengarkan suara. Tapi di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 mereka tidak mendengar suara. Berarti ini karangan karena bertentangan antara satu dengan yang lain. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh satu orang bernama Lukas. Di dalam Kisah Para Pewarta 22:9 dikatakan murid-murid yang menemani Paulus tidak mendengarkan suara. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7 di situ dikatakan murid-murid seperjalanan Paulus mendengarkan suara. Berarti ini karangan. Kenapa karangan? Berasal dari orang yang satu, yang satunya mengatakan kodoknya mendengarkan suara kodok, yang tadinya yang lain mengatakan tidak mendengarkan suara kita kodok. Berarti itu karangan karena bertentangan dari sumber satu orang. Lukas mengatakan murid Paulus tidak mendengarkan suara. Lukas juga mengatakan murid Paulus mendengarkan suara. Berarti ini karangan pembohong yang tidak bisa dipercaya, paham? Begitu Jo. Baca yang pelan, Saya baca pelan. Ya, saya baca. Maka termangu-mangu mula teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Kata siapa? Kata Lukas. Nah, sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 22 kemudian di nomor 9 Tetapi jelas tidak sekali melihat dikatakan seorang pun. Bentar. mereka mendengar suara. Mereka mendengar suara, bukan melihat, mendengar suara. Murid-murid Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Tidak Murid-murid melihat seorang pun. mendengar Tidak suara melihat di situ. seorang pun. Melihat, Ya, mendengar suara. Oke. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 22, seorang pun. tetapi di dalam Kisah Para Rasul Pewarta 22 nomor 9, mereka semua tidak mendengar suara. Yang mana yang betul? Lukas mengatakan mereka yang menemani Paulus mendengarkan suara. Di Lukas yang lain, pernyataan Lukas yang lain, mereka yang menemani Paulus mendengarkan suara. Woi, pembohong! Kau bilang tadi tidak mendengarkan suara. Kau bilang lagi mendengarkan suara. Maaf Pak, saya pada saat kejadian saya nggak ada loh. Ada Lukas di situ? Nggak ada. Makanya timpang tindih, kontradiksi, kontroversi antara pengakuan Lukas di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 dan pengakuan Lukas di Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Ini namanya pendusta. Coba kalau ada orang datang kepadamu, wahai misalnya dia ngaku, Bom, kau ini sudah makan? Enggak loh, bentar, kau enggak ini loh, enggak nyimak. Terus tunggu dulu. Dia bilang dibilang lagi sama orang lain pada waktu yang bersamaan, aku belum makan. Loh, berarti pembohong dia, pendusta. Dengar itu namanya dulu, kontrasepsi. Bentar dulu, kita baca dulu ayat. Intinya makhluk yang datang mengaku. Begini, Cak Ayu dengarkan saya. Tolong begini, Cak Ayu dengarkan. Cak Ayu dengarkan saya. Cak Ayu dengarkan saya. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus kepada orang Yahudi bahwa dia adalah bintang timur. Saya hitung sampai 10. 1. Sebelum dia terangkat ke langit, pengakuannya bahwa dia adalah bintang timur, tunjukkan di mana tertulis. Untuk apa 2. dia mengakui kepada Yahudi? Untuk apa? 3. Untuk apa dia mengakui kepada Yahudi? 4. Kalau dia mengaku Untuk bintang timur apa? kepada Yahudi, Untuk apa? berarti Untuk Yesus apa? mengaku iblis kepada Yahudi. Siapa Yahudi? Siapa Yahudi?
Yesus mengaku kepada orang Israel. Yesus datang kepada Israel, pemegang kitab Yesaya. Ada tidak Yesus mengaku? Bukan Yahudi. Israel Oke, bukan ada Yahudi. tidak Yesus mengaku kepada orang Israel bahwa dia adalah bintang timur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk apa? Untuk apa Yesus 10. mengakui bintang timur? Kenapa Yesus tidak mengaku bintang timur kepada Israel? Karena kalau Yesus mengaku bintang timur kepada Israel, berarti Yesus mengaku iblis Lucifer Hailale bin Zakar adalah satu perbuatan konyol kalau Yesus mengaku, wahai Israel, aku adalah iblis. Itu perbuatan konyol. Tetapi iblis mengaku di pengarang Wahyu, akulah putra timur atau bintang timur, putra matahari yang bernama Yesus. Yang menulis Wahyu siapa? Yang menulis Wahyu siapa? Tidak diketahui siapa orangnya. Dengar, yang menulis Wahyu adalah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Kata Yang siapa? mana Yohanes adalah murid yang tidak Kata pernah siapa? mati. Ya, Kata itu siapa? Itu Kata siapa? tertulis, Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Dan Tidak mungkin mati itu, sebelum Yohanes, tidak kedatangan- mungkin. Dan Yohanes tidak akan mati sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Ya, pahami ya. Salah. Coba kamu baca nomor 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Beda, Yaitu Yohanes itu segala. Yohanes Pembaptis. Oke. Beda. Oke. Yohanes Oke. Pembaptis dengan Yohanes Oke, murid yang dikasih baik. Yesus berbeda Oke, orangnya. baik. Kita baca nomor 1-nya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, dia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Siapa ini? Yohanes yang mana ini yang dimaksud? Yohanes Pembaptis. Oke, Yohanes Pembaptis. Berarti dikatakan bahwasanya Yesus menyatakan kepada hambanya Yohanes Pembaptis, betul? Yohanes Pembaptis adalah saksi Yesus Kristus. ya, saksi Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis ini bersaksi kepada siapa? Kepada umat manusia. Yang menulis Wahyu. Beda yang tadi dikatakan Yohanes Pembaptis dengan Yohanes murid Yesus berbeda orangnya. Iya. Sekarang coba Cak Ayu sinkronkan antara Yohanes Pembaptis dengan Yohanes penulis kitab Wahyu. Sinkronkan coba, bagaimana caranya? Inilah Wahyu Yesus Kristus. Ya. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Disinkronkan di situ. Ini yang menulis di Pulau Patmos Yohanes siapa? Yohanes siapa yang itu Yohanes murid Yesus. Yohanes murid Yesus. Sebelum kedatangan Yesus. Oke. Yohanes murid Yesus menulis sesuatu yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, begitu? Bukan yang dinyatakan Yohanes Pembaptis. Kenapa banyak banget sih Yohanes sih? Yohanes kok banyak banget? Tadi katanya Yohanes telah bersaksi tentang firman Elohim dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Di sini siapa? Yohanes murid Yesus atau Yohanes Pembaptis? Oke, dengar baik-baik ya. Saya Yohanes dengarkan. Pembaptis adalah saksi terang akan Yesus Kristus.
tentang Tetapi firman kalau Tuhan dan Yohanes tentang yang kesaksiannya menulis Wahyu, yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tunggu dulu. Yohanes yang menulis Wahyu adalah murid Yesus yang paling dikasihi oleh Yesus. Dengarkan narasinya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus Kristus memberikan kesaksian kepada Yohanes Pembaptis atau kepada siapa? Kayaknya kamu salah ngomong kayaknya kamu ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus memberikan kesaksian ke Yohanes yang mana? Tentang Yohanes bisa kamu baca di Lukas. Ya. Lukas. Tentang Yohanes Pembaptis. Tentang Yohanes Pembaptis bisa kamu Mending baca kamu di suruh Lukas itu kodok 1. yang bicara, kamu diam, Cak Ayu. Kodok itu kayaknya lebih Lukas berisik. 1. Baca. Mama Lukas 1. Jadi teman-teman yang datang mengaku akulah Yesus sang bintang timur itu adalah Lucifer. Tidak terbukti bahwa penulis kitab Wahyu adalah murid Yesus. Justru membingungkan. Ya, dah selesai. Lebih baik Bu Rasmi bicara aja dulu dengan kodok, selesaikan masalah utang piutang kalian. Jangan ribut di sini, pusing aku dengarnya. Kodoknya lagi birahi sama si Rasmi. Kodoknya lagi birahi sama si Rasmi. Jadi Bu Rasmi renungkan dan pikirkan dan tanyakan kepala pendeta di gereja. Sampaikan bahwa menurut Bang Suma apa? Pendeta bukan pendesta. Pendeta. Pendesta atau pendeta? Pendeta. Oh sorry. Berarti yang benar adalah pendesta. Nah, sekarang Pendeta. hari Minggu nanti, hari Sandai, hari Dewa Matahari Sang Bintang Timur, nanti kalau ke gereja tanya kepada pendesta bahwasanya lain lagi nih. Yang mana yang benar sih? Pendesta, pendusta, Pendeta. Ya Allah, pendeta. Hah? Yang benar yang mana Bang. sih? Pusing Pendeta, saya ini. Bang. Pendeta, Bang. Pendeta. Ya. Tadi ada lagi yang bilang Pendeta. pendusta. Yang mana yang benar? Pusing aku, Bang. Tapi yang gue pertanyakan itu ada itu suara-suara dari belakang. Itu apa itu padang suara itu? Itu suara bintang timur yang menjelma menjadi kodok. Oh iya. Temannya Rasmi. Itu temannya Rasmi. Buka Lukas. Bersuara. Lukas 3. Tentang kesaksian Yohanes. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Buka Masih Lukas 3 ya. Lukas 3 ayat 16. Udahlah. Tunjukkan Ya, aja kepada kami di sini. Bentar dulu. Tunjukkan kepada Lukas kami di sini Yesus Iya, yang ini. asli pernah mengaku sebagai Ini. bintang Dengar. timur. Dah selesai. Kalau itu ada, Yohanes. berarti betul. Salah ngomong lagi dia. 16. Udah. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes menjawab. Udah. Kayaknya ini bagian muda ramai nih. Udah. Pokoknya kalau tidak ada pengakuan Yesus mengaku dia bintang timur, maka yang datang mengaku bintang berarti timur itu enggak adalah main, enggak ini. Lucifer. Kalau kamu sama aku. Lucifer. Iya, nggak apa-apa. Ya, Gimana nggak salah apa-apa. kalau banyak pasukanmu di belakang. Ini kan dengar Lucifer mau banyak. Yohanes tentang Yesus, dengar kesaksian Yohanes. Tunjukkan tentang Yesus. tunjukkan aja di mana dulu. Yesus pernah mengaku sebagai bintang timur. Itu aja dulu. Sebelum dia terangkat ke langit,
pernahkah Yesus mengaku Jadi bintang kamu bahas- timur? kamu tadi Ternyata bahas tidak Yohanes pernah. Pembaptis dengan Ketika Yohanes. Yesus mengatakan waspadalah Mesias palsu, Yesus palsu, ternyata begitu dia terangkat ke langit, ada bintang timur yang mengaku Yesus. Akulah bintang timur, Ini, Yesus dengar, tunas ini kata Daud. Yohanes, Dah. dengar. Udah, capek aku dengarkan itu suara apa Aku itu di belakang. baca kesaksian Yohanes Pembaptis. Udah, suruh dulu Aku diam itu membaptis pasukan-pasukanmu di belakang itu. Lagi birahi pasukan. Itu malaikat-malaikat Jangan Lucifer yang ada di belakang, suruh diam dulu. Tetapi akan datang dan membuka dastardnya pun aku tidak tahu. Muak. Muak. Oke. Ini Iya, nggak iya. ada ilmu ini. Iya, suruh diam dulu lah. Mabuk dia, mabuk dia, mabuk dia, mabuk. Paduan suara. Nggak ada ilmu, Mabuk. nggak ada ilmu. Saya minta pengakuan Yesus sebelum terangkat ke langit. Pernah nggak dia mengaku bintang timur? Kalau mengaku bintang 7 mungkin, tapi kalau bintang timur ada nggak sebelum dia terangkat ke langit? Ada nggak pengakuannya? Nggak ada kan? Yesus berpesan waspadalah kepada Mesias palsu, camkanlah sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan datang. Ternyata bintang timur pun mengaku Mesias. Bayangkan aja tuh, artinya iblis pun mengaku Mesias. Apa? Iblis mengaku Mesias. Ada di dalam Wahyu 22 nomor 16. Lu mau apa? Ayo. Itu apa Yesus mengaku bintang timur? Bukan Yesus mengaku bintang timur. Iblis Loh, mengaku tadi Yesus. kamu- Jangan tadi dibalik. Tadi kamu bilang Jangan dibalik. Bintang dibalik? timur, iblis mengaku Yesus. Yesus sudah di langit, Cak Ayu. Nanti Yesus datang kedua kalinya di akhir zaman. Dia nggak ayu kok, dia jelek. Jadi ada Bintang suara. timur. Yesus di sorga kan? Iya. Akan datang Yesus kedua sudah kali di ke bumi. langit. Yang datang Yesus mengaku bilang, bintang yang timur, beda- yang mengaku beda- yang datang mengaku beda Yesus dengan itu bintang timur. itu bintang timur. Beda dengan bintang timur yang bintang Yang timur datang kamu maksud mengaku sudah Yesus. Dengar, Cak Ayu dengar. Yang datang mengaku, Cak Ayu dengarkan, Pak. Yang datang mengaku Yesus itu adalah bintang timur. Bintang timur itu adalah iblis. Dengan kata lain, iblis datang mengaku sebagai Yesus. Kalau ada pertanyaan, mana pernah iblis mengaku Yesus? Wahyu 22 nomor 16. Itu jawabannya. Jangan dibalik-balik beras nih. Jangan dibalik. Iblisnya mengaku Yesus. Di mana dalilnya? Wahyu mengaku 22 bintang nomor timur 16. kamu bilang di mana? Iblis mengaku sebagai Yesus. Dalilnya Wahyu 22 nomor 16. Ayo. Di situ apa dikatakan? Bintang timur yang gilang gemilang, bukan yang dibuang Iya, ke bumi. itulah Ya, bintang jangan timur. urut. Itulah bintang timur Pintar yang mengaku membaca. kemudian yang datang kepada orang yang ada di Pulau Plamlos yang mengaku sebagai apa? Bintang timur yang Bintang bersinar gilang gemilang. timur. Bintang timur ini siapa? Yang bersinar gilang gemilang. Bintang timur ini siapa? Bukan bintang timur yang dibuang ke bumi. Beda ya, beda. Bintang timur ini Beda siapa? bintang timur Lucifer. dengan bintang timur yang bersinar gilang gemilang. Hei, Bu Rasmi, yang dikatakan kemudian di situ berkilau-kilauan, bukan gilang gemilang. Sedangkan di dalam kitab Yesaya 14, di situ dikatakan sebagai apa? Bintang timur, putra pajar. Kalau putra pajar, pajar itu artinya apa? Bukan gilang gemilang. Pajar itu berkilau, bercahaya. Begitu. Belajar dong. Belajar. Coba Anda lihat yang mengaku sebagai bintang timur di sana. Bintang timur, putra matahari.
Yesus ini diajarkan sebagai putra matahari atau tidak? Baca dulu yang Akulah benar terang dong, dunia. ya. Akulah Baca yang terang benar dunia. dong. Terang dunia itu apa? Terang dunia itu apa? Baca Ada yang tahu? yang benar. Aku Terang matahari. Terang matahari. adalah tunas. Akulah terang Aku dunia. adalah tunas, yaitu Akulah terang keturunan. matahari. Ya, Bu Rasmi, begini aja Bu Rasmi. Saya sudah mengajarkan kepada ibu, silakan aja dengan konsep dan doktrin Anda. Tolong tanya kepada pendeta kalau datang ke hari Minggu, sampaikan, Bang Suma titip pertanyaan, pernah tidak anak Maria mengaku sebagai bintang timur? Pasti mereka akan mengatakan, gak pernah, indek nara, tidak ada itu dia mengaku seperti itu. Nah jawab, tanya lagi, kenapa kemudian iblis di dalam Wahyu 22 nomor 16 mengaku Yesus? Nah, kenapa kita Kristen percaya kepada pengakuan iblis yang mengaku Yesus itu? Tanya begitu kepada pendeta. Oke? Baca yang benar, baca yang benar. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Itu pengakuan bintang timur. Langsung kumang kelingnya, rinda. Iya. Aduh. Para Bu Rasmi nih, para Bu Rasmi. Bu Rasmi, lebih baik kamu ke Makassar, Bu Rasmi, jualan contoh di rumah sakit Dadi. Pasien apa baru jualan? Bantu cuci piring. Yesus waktu hidup nggak pernah dia mengaku bintang timur. Setelah nggak ada suara mengaku Yesus adalah bintang timur. Ada bintang timur datang mengaku sebagai Yesus. Nah, artinya ada Hailale bin Zakar yang mengaku Yesus gitu. Nasang yogi nabalu sana Yesus. Ya. Kan dia mengatakan di dalam Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku akulah dia. Oke? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, menggunakan namaku. Nah, bintang timur memakai nama siapa? Yesus. Nama Yesus. Akulah Yesus. Nah, akulah dia. Lukas 21 nomor 8, coba ditatap-tatap itu. Ditatap dan ditatap, dibaca dan dibaca. Dipahami dan dipahami. Waspadalah. Sebab akan datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Maganiro? Terjadi kan? Terjadi. Aku Yesus, sang bintang timur. Bintang timur Lucifer. Lucifer adalah Hailale bin Zakar. Hailale bin Zakar adalah setan, iblis. Jadi maksudnya apa, Bang? Maksudnya yang datang kepada penulis kitab Wahyu, kitab mimpi, dan juga yang datang kepada Paulus itu adalah bintang timur yang adalah iblis. Jadi maksudnya apa lagi? Maksudnya kalian itu adalah prajurit iblis dan pendeta-pendeta kalian itu adalah malaikat-malaikat iblis. Memang Muslim mengajarkan begitu, Bang? Bukan, Yesus yang mengajarkan, bukan Muslim. Abang. Yesus yang mengajarkan ini. Bukannya ada untukmu agamamu dan untukku agamamu. Nah, itu kalau mau menangis di dalam di gereja, jangan di sini. Bukan, Bang. Ini diskusi bro, ini diskusi lintas agama. Kok menangis, datang sini nangis. Ya kenapa abang menjelekkan Tuhan orang lain? Lo kok jelek? Loh, kok menjelekkan? Yang mengaku bintang timur kan makhluk yang datang kepada penulis Bible. Berarti abang tidak mengamalkan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini justru kita mengajarkan agamamu. Enggak, kalau saya tidak mengaku Kristen. Bukan, karena abang mendiskredit. Saya adalah Muslim. Anda adalah Kristen. Ajaran Kristen ya ajaran Kristen. Ajaran Kristen Wahyu 22 nomor 16 ini ajaran Kristen. Ada bintang timur mengaku Yesus. Itu ajaran Islam atau Kristen? Ajaran Kristen itu ajaranmu. Ajaranku, ajaranku. Begitu, brother. Nah, sekarang ini aja, bro.
Lu tanggapi dulu itu loh ya. Wahyu 22:16. Bang Andi lanjut ya. Iya. Saya bikin kopi dulu, campur masako ya. Jangan dulu lah, ini dulu nih. Dansar, lu tanggapi dulu Wahyu 22:16. Itu tadi yang dibahas. Wahyu 22 nomor 16. Nggak ada yang harus ditanggapi. Terus ngapain naik ke sini? Nangis. Maksudnya nggak ada di sini kata-kata kalau Yesus apa, nggak ada. Apa sih? Cuma aja yang ambil kesimpulan. Ya kalau begitu lu luruskan coba, bisa nggak? Nggak ada yang diluruskan, ini biasa aja. Bintang timur. Terus kenapa? Bintang timur itu siapa? Ya, bintang timur itu menuju ke Nazaret. Lah kok ke Nazaret? Apa hubungannya lagi nih? Pasien baru nih. Abang belum tahu. Nazaret maksudnya Andi Nasar. Oh. Bintang timur itu ya berhubungan dengan Pulau Patmos. Bukan, bintang timur itu tanda kelahiran Yesus di ukat astronomi. Buset dah, Ya, kalau peramal misalnya bintang, orang majus lagi di bawah-bawah. Ya, jadi nggak ada ke arah kata bintang timur terus abang harus menyimpulkan Yesus itu Lucifer dari Enggak ada nih Yesus Lucifer, kebalik. itu jahat. Kebalik. Jangan dibalik. Lucifernya mengaku Yesus. Jangan Yesus mengaku bintang timur. Jangan kau balik-balik, bro. Yesus tidak pernah berkata akulah bintang timur. Tapi ada makhluk bernama bintang timur yang mengaku Yesus. Di mana tertulis Wahyu 22 nomor 16. Coba Anda baca pelan-pelan di situ. Dan gini Bang Cuma, ada satu perumpamaan dipakai oleh dua hal. Namun Nggak usah perumpamaan, langsung baca data aja bro. iya bintang timur kan. Ini aku kasih tahu dulu, jangan di mute dong. Wahyu 22:16 baca dulu. Di sini Komalnya harus main mute ya. Enggak, baca dulu Wahyu 22:16. Iya, ini saya udah baca. Nah, coba baca. Sekarang kita fokus dulu ke kata bintang timur. Baca dulu. Udah. Dari Mana tadi kan bacanya? kalian udah baca. Lu Anda belum baca? Oke, aku Baca Yesus dulu. telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang. Nah, udah sebentar. Bintang timur. Nah, kata bintang timur ini sekarang gini Bang, sebuah perumpamaan itu kadang punya satu makna, dua makna, tiga makna, itu udah normal. Udah normal. Makanya kadang Bintang timur itu gini, iblis. cuma gini. Bukan gitu Zuma atau siapa, belum tentu. Dan bintang timur di sini tidak mengarah ke iblis. Kalau buat Kristiani, bentar dulu. Kalau buat Kristiani di sini artinya bukan yang ke arah iblis, tapi buat kamu, bentar dulu. Buat kamu yang tidak suka sama Kristen. Jangan kamu cerita jualan obat di sini. Kamu soalnya Kamu tunjukkan dulu di mana Yesus mengaku bintang timur sebelum dia terangkat ke langit. Di mana? Segala firman telah Jangan main kusampaikan gitu. kepada mereka. Dengar, segala firman telah kusampaikan kepada mereka. Segala firman. Nah, tolong tunjukkan Dengerin dulu. firman. enggak, kamu dengar Tolong dulu. tunjuk. Jangan Tolong kamu tunjukkan. menghujat terus ngomong terus. Siapa yang menghujat? Kamu menghujat tapi pingin ngomong terus. Mana saya menghujat? Kasih kesempatan Di mana? saya ngomong Di mana? dong. Di mana saya menghujat? Di mana saya menghujat? Kasih kesempatan dulu saya ngomong. Di mana saya menghujat? Kalau nggak ngasih berarti kamu cemen. Di mana saya menghujat? Udah kasih kesempatan saya ngomong dulu. Saya dulu. Gantian. Kau dari tadi bernarasi tapi cuma nangis. Dengarkan saya. Kalau kamu nggak mau saya ngomong. Silakan lu siapa? Cuman sampah, penyembah setan. Emang penting lu? Pendetamu suruh ke sini. Ditanya Lu siapa? baik-baik. Ditanya baik-baik. Yesus kan sudah menyampaikan firman-Nya semua tuh. Nah, selama Yesus hidup, pernah nggak Yesus mengaku bintang timur? Enggak pernah. Ya Kalau kalau nggak pernah, kenapa dia setelah nggak ada yang datang mengaku bintang timur? Ini Yesus beneran apa? Membawa membawa nama Yesus, tapi ujung-ujungnya bintang timur. Orang berakal tidak mungkin percaya. Kenapa orang Yahudi tidak mau menjadi Kristen? Karena ternyata makhluk yang datang kepada Paulus adalah Lucifer, bintang timur, Lucifer, yang di dalam kitab mereka
adalah iblis yang memberontak. Yesaya 14 12 sampai 12 sampai 15 16 lah. atau perikop juga boleh. Kristen itu kalau diskusi, kalau mau dikasih poin, dia nggak mau denger, dia mau bersayap terus gitu. Ya mungkin mana lagi pasukan-pasukan Lucifer, bagaimana caranya bisa bela diri? Itulah yang dilakukan Bang Andi. Andaikan saja kotoran sapi bisa dijadikan sebagai alat untuk menutupi, itu pun yang dia pakai, mungkin mana? Tak ada daya dan kekuatan kecuali berangan-angan. Misalnya begini ya, Bang Juma selama hadir di TikTok lah ya teman-teman, itu nggak pernah ganti nama, namanya Bang Juma. Pas kira-kira kamu lagi ke Amerika, di sana kamu tidur mimpi, akulah Juma. Nah, percaya nggak tuh? Nah, kan gitu ya. Ya kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitulah analoginya gitu lah. Masalahnya gini Bang Handi, Yesus sebelum terangkat ke bumi, terangkat ke langit, dia berpesan. Dia berpesan, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, ya kan? Pembinasa keji. Baca kitab Daniel, di situ akan diuraikan sifat-sifat Paulus. Muncul semua di situ. Nah sekarang masalahnya, Yesus ini berpesan. Jadi apabila ada orang berkata, ada dia di sana, ada dia di sini, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan mukjizat yang bahkan bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang pilihan aja bisa disesatkan, apalagi jemaat-jemaat hanya pemakan babi begini. Orang pilihan aja bisa tersesat. Oleh karena itu, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Anak Manusia akan datang kedua kalinya dengan ditandai cahaya seperti kilat yang menyambar, yang bersinar dari timur sampai barat. Bintang-bintang akan berjatuhan, langit akan bergoyang. Nah, itu tanda kedatangannya. Ditambah lagi Kisah Para Rasul 1 nomor 12, nomor 11. Yesus yang kalian lihat naik terangkat ke langit ini akan datang kedua kalinya, sama seperti kamu melihatnya ketika dia naik ke langit. Begitu juga dia datang kedua kalinya. Berarti Yesus datang dengan jasadnya. Sementara yang datang di Pulau Patmos itu hanya mengaku, akulah bintang timur, Yesus Kristus. Parah kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bintang barat ya Bang ya, bukan Pak Dedi? Ya, bintang barat Bang. Oh ya, silakan Pak Dedi. Ya, salam kenal aja buat Bang Zuma ya. Iya. Pengajinya, buat Bunda Blokir, semuanya lah. Ya, terima kasih semuanya udah menaikkannya. Ya, itu aja Bang. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut lagi Bro Daniel Manuhutu. Selamat sore Pak Daniel. Malam. Malam ya, Indonesia malam ya. Ya silakan Pak Daniel. Aku mau ngomong sama Suma itu. Tapi suaranya bisa digedein dikit Bang. Memangnya Suma itu siapa Ya kenapa sih Anda datang naik marah-marah, kenapa? Dia tuh jangan terlalu menghujat, anjing dia itu. Buset, keluar lagi kata-kata Saya tidak pernah mengatai Anda anjing, Anda yang menghujat saya anjing. Yang mana yang menghujat ini? Hei, Anda mengatakan saya penghujat. Saya tidak pernah mengatain Anda anjing. Anda mengatain saya anjing, berarti Anda yang menghujat. Lucu ente. Kamu tuh Jangan di-mute. Biar orang-orang lihat beginilah tabiat Kristen. Jangan di-mute.
Kenapa tiba-tiba bawa binatang, Pak? Pengikut bintang timur, penyembah bintang timur, ente kenapa? Lagi haid? Banyak tagihan? Urat asam kambuh? Lambung asam kambuh? Atau apa? Kenapa? Hei, penyembah bintang timur, kamu lagi haid? Rok minimu sobek? Kok tiba-tiba naik kesurupan, bilang kita menghujat? Bicaralah. Penyembah bintang timur, ngomong. Apa deritamu? Kalau cicilan motor belum kebayar, ya bawa ke sini lah. Iya, betul. Tagihan koperasi, listrik nunggak 3 bulan. Anak sekolah mau bayar, sekolah belum dibayar. Pisang belum berbuah. Mertua minta dibelikan beras, jangan kesini ngamuk-ngamuk. Mengeluarkan kata-kata yang kau makan tiap hari. Gimana sih kau muntahin di sini? Gimana sih? Kok kau bilang saya penghujat, habis itu kau yang hujat saya. Kalah slot. Oh iya, kalah slot. Akhirnya sampai BH bini juga dijual. Menderita kudaeng. Kenapa Ki? Jangan suka main slot. Udah dilarang itu. Apa deritanya kita kudonge? Ceritalah kakak, kenapa? Hak sepatunya lepas. Tali dasarnya putus. Kenapa? Atau pas bersin gigi palsunya kelempar dan hilang. Susah carinya di mana lagi? Di mana saudaraku penyembah bintang timur? Hilal bin Zakar. Kenapa Ki saudara? Apa masalah? Saya akan menjelaskan apa adanya, Bung. Yesus ketika datang kepada muridnya, umatnya, Bani Israel, tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Tiba-tiba 70 tahun setelah dia terangkat ke langit, ada makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus yang adalah bintang timur. Sedangkan menurut tradisi Yahudi, bintang timur yang adalah Hilal bin Zakar itu adalah iblis. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Ustadz Juma secara pribadi ya dipermalukan ya oleh salah satu ibu ya dari Kristen gitu ya. Tetapi kalau saya melihat dari tanggapan Ustadz Juma, dia menanggapi tentang Yesus yang dikatakan di dalam Wahyu dan juga di Daniel, bahwa Yesus dikatakan sebagai bintang timur ya. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Alkitab, memang Yesus itu adalah terang dunia ya. Dia adalah terang dunia. Jangan kau samakan Yesus sebagai matahari. Itu sudah lain lagi gitu loh. Itu sebagai Yesus itu memberikan perumpamaan. Sebagai terang dunia, ya Yesus sebagai terang, artinya Yesus adalah yang sebagai juru selamat. Dia tidak berdosa, dia tidak melakukan kesalahan satupun. Artinya dia jadi terang untuk manusia. Nah, konsep pemahaman Juma, dia memiliki pemahaman yang salah sebenarnya ini Pak Juma ini ya, atau Ustadz Juma ini ya. Ustadz Juma dia memakai logikanya, logika berpikirnya. Nggak bisa kau Ustadz Juma kau samakan pikiranmu, ya logikamu, ya kan, memakai cara pola pikirmu itu yang salah, memahami Alkitab, bahkan
kepercayaan orang lain, tidak bisa. Jadi harapan saya untuk Mbak Juma, ya, tadi Bang Juma bilang bahwa ada terang yang menyamai dirinya sebagai Yesus. Bang Juma bilang bahwa itu iblis, ya. Iblis menyamai Yesus, ya, menyerupai Yesus. Saya pikir-pikir sih dan saya pahami bahwa iblis itu menyesatkan, ya, seperti Bang Juma. Dia menyesatkan orang. Itu tugas iblis. Tugas iblis begitu, menyesatkan, mengajarkan yang salah. Ya kan gitu. Itu adalah ciri-ciri iblis. Kalau Bang Juma saya pikir ya dia ini lebih dari iblis kayaknya. Ya. Mengajarkan yang sesat kepada orang yang, ya, kepada orang lain lah, kayak gitu. Ya. Kalau Bang Juma memiliki pengajaran dan pemahaman sendiri tentang pengajaran Abang dan juga tentang ajaran yang Bang Juma pahami tentang Al-Quran, ya utuh pahami aja. Jangan kau mengoreksi agama dan kepercayaan orang lain dong Bang Juma, ya. Apalagi tadi saya lihat bahwa Bang Juma ini tidak mau menerima juga, ya, dari orang. Terus masa berapologet memaki-maki sih? Kan itu tidak etis namanya. Nggak ada di apologet itu memaki, menjelekan. Nggak boleh lah kayak gitu Bang Juma, ya. Bang Juma saya pikir punya akal sehat saya lihat. Ya, semoga Bang Juma disadarkan oleh Tuhan tentang kebenaran yang sejati, ya, bahwa bintang timur itu adalah Yesus Kristus yang menjadi manusia, yang menyelamatkan manusia dari dosa. Karena Yesus berkata, tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Maka percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Karena Yesus adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Ya, dia 100% Allah. Dan dia 100% Tuhan. Dan juga dia 100% manusia. Tapi yang membedakannya adalah dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah dan bertobatlah untuk Bang Juma, ya. Semoga Bang Juma diberikan hidayah oleh Tuhan, ya. Itu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya sanggah tentang video ini, ya. Semoga video ini juga mencerdaskan kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.